Halo, jumpa lagi teman-teman di channel Ala Orang Awam. Tempat kita saling sharing untuk tutorial, tips, atau trik aplikasi-aplikasi terkini. Oke, teman-teman, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rumus VLOOKUP di Excel. Oke, kita langsung mulai saja. Untuk melakukan latihan atau pemahaman mengenai rumus VLOOKUP, di sini saya sudah coba menyiapkan data sebagai contoh ya. Siapkan data sebagai contoh. Oke, kita coba lihat datanya. Dari paling kiri kita punya data kode barang. Jadi ini kita seakan-akan ada suatu pengolahan data penjualan di suatu toko tertentu ya. Oke, di sini ada data kode barang. Jadi kodenya itu ada di kolom ini, AQ220 dan seterusnya. Lalu untuk kode ini itu nama barangnya Aqua Mineral 220 ml, harganya per gelas Rp900. Yang berkode AQ330 itu nama barangnya Aqua Mineral 330 ml, harganya Rp2.800 dan seterusnya ke bawah. Kemudian data yang kedua sudah saya siapkan contoh data pembeli. Jadi siapa yang membeli barang di toko ini. Jadi kita buatkan kodenya C01, itu berarti pembelinya itu adalah toko ABC, C02 pembelinya toko Maju, dan terakhir C03 pembelinya toko Makmur. Oke, lalu dengan data-data tersebut kita kemudian memiliki suatu data penjualan di hari tertentu. Nah, ini data penjualan di suatu hari tertentu. Jadi misalnya anggaplah di suatu hari tertentu itu dari pagi hari sampai dengan sore hari sebelum sampai toko tutup, ini adalah data penjualannya. Oke, jadi di hari ini ada pembelian dari pembeli C02. Nah, pembeli C02 ini kan toko Maju. Lalu ada pembeli C03 toko Makmur, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, yang nanti akan kita carikan adalah siapa sih nama pembelinya berdasarkan kode ini. Jadi artinya kalau C02 berarti di sini seharusnya berisi toko Maju. Kalau C03 berarti di sini isinya toko Makmur dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa tulis manual ya, tapi bayangkan kalau teman-teman punya data yang banyak sekali. Ini saya contohkan data hanya sampai pada 21 penjualan. Mungkin saja teman-teman punya data sampai ratusan penjualan. Nah, nanti kita akan memanfaatkan rumus VLOOKUP untuk memecahkan masalah ini, untuk mencari data nama pembeli menggunakan rumus, sehingga kita cukup buatkan satu, nanti kita akan copy paste rumusnya sampai ke bawah. Oke, kemudian setelah pembeli, nanti kita akan mencari nama barang. Berdasarkan apa? Berdasarkan kode barang. Oke, nanti kita isi nama barangnya menggunakan rumus itu berdasarkan tabel yang ini. Oke, jadi kode yang AKI 600 berarti nama barangnya Aqua Mineral 600 ml dan seterusnya. Lalu kita akan juga mencari harga. Nah, artinya kalau yang kode AKI 600 itu harganya adalah AKI 600, harganya adalah 3.500, seperti di sini 3.500. Oke. Nah, jadi yang saya warnain kuning ini adalah kolom-kolom data yang nanti akan kita cari, kita isi menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, kemudian saya sudah siapkan juga bagaimana penggunaan rumus VLOOKUP di Excel. Nah, di sini sama dengan VLOOKUP, kemudian ada beberapa bagian data yang nanti akan kita isi lebih lanjut, lihat penjelasannya. Nah, teman-teman perlu perhatikan ya, setiap bagian data ini dipisahkan dengan tanda koma di laptop saya. Mungkin di laptop teman-teman akan berbeda ya, karena ada juga yang menggunakan tanda titik koma. Nanti teman-teman bisa lihat pada saat pengisian. Di situ ada petunjuk pengisian rumusnya, apakah menggunakan tanda koma atau titik koma. Oke, nanti kita akan membahas apa sih itu lookup value, table array, kolom index 6, range lookup, itu nanti akan kita bahas saat penggunaan rumusnya. Oke, kita langsung mulai saja. Yang pertama kita akan mengisi kolom H, yaitu mencari nama pembeli berdasarkan kode ya, kode data yang sudah kita punya dengan memanfaatkan tabel data pembeli. Oke, kita mulai. Kita ketik sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung. Nah, teman-teman nanti lihat di sini ya.
di clue pengisian rumus ini, kalau saya baca di yang punya saya ini menggunakan tanda koma, berarti saya akan menggunakan tanda koma. Bisa jadi teman-teman menggunakan tanda titik koma, nanti silahkan gunakan tanda titik koma. Oke, kita langsung mulai. Yang pertama, lookup value. Apa artinya lookup value? Lookup value adalah nilai patokan yang kita jadikan patokan untuk nanti digunakan Excel dalam mencari data yang kita inginkan. Patokannya apa sih? Nah, patokannya berdasarkan sumber data. Nah, kebetulan di sini sumber data kita yang kita miliki di sini adalah kode pembeli. Nah, berarti di tabel sumber data pun ada kode pembeli. Maka kita akan mematchingkan nih antara kode pembeli di sini dengan kode pembeli di sini untuk mengisi data ini. Makanya maksud dengan lookup value adalah data yang menjadi patokan, dalam hal ini kode pembeli. Oke, ini ya. Jadi caranya langsung klik saja kode pembelinya, kita klik. Oke, C02 sudah terklik. Di sini sudah ada. Kemudian kita masuk pada isian data berikutnya, yaitu table array. Nah, untuk menuju ke table array ada pemisah tanda koma, kita ketik dulu tanda koma. Oke, sekarang kita sudah masuk untuk pengisian table array. Oke, apa yang dimaksud dengan table array? Table array itu adalah di mana tabel sumber datanya. Nah, tentunya tabel sumber datanya adalah ini. Ya, dua kolom ini dan ini, dua kolom ini. Oke, jadi kita masukkan tabel array. Nah, dalam memilih tabel array ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah di dalam table array yang akan kita masukkan, di dalam table tersebut harus mencakup kolom data yang menjadi patokan. Ini pertama, oke, yaitu yang ini. Yang kedua, juga harus mencakup kolom data yang ingin kita cari. Nah, kolom data yang ingin kita cari kan nama pembeli. Kolomnya adalah ini. Nah, jadi tabel array itu harus mencakup kedua hal tersebut, yaitu kolom data mengenai data patokan, yaitu yang ini, dan kolom data mengenai data yang ingin kita cari, yaitu yang ini. Oke, jadi kita sampaikan ke Excel. Tabel array-nya adalah dari sini sampai sini. Caranya kita klik di sini, kemudian kita menuju ke sini, pencet shift, jangan dilepas, lalu klik di sini. Oke, maka terpilihlah ini range atau kumpulan data yang terdiri dari dua kolom ini. Oke. Nah, teman-teman, sebagai sumber data, nanti kan rumus ini setelah kita buat kan akan kita copy dan kita paste ke bawah. Nah, prinsip di Excel saat kita melakukan copy paste kan dia nanti akan bergerak. Jadi saat kita paste ke sini, data yang kita pilih di sini akan bergerak ke sini. Kita paste ke sini akan bergerak ke sini. Kita paste ke sini akan bergerak ke sini, dan seterusnya. Nah, begitu juga yang kita sudah masukkan di sini. Kalau kita paste ke sini, dia akan bergerak satu ke bawah nih. Saat dia bergerak satu ke bawah, berarti kan toko ABC hilang, tidak masuk dalam kumpulan data. Nah, ini akan membuat error nanti. Nah, makanya khusus untuk sumber data ini kita tidak menginginkan saat kita melakukan copy paste dia bergerak. Yang kita inginkan adalah saat kita melakukan copy paste untuk sumber data ini tetap seperti ini, jangan bergerak. Kalau yang ini memang harus bergerak karena dia akan mencari yang ini, yang ini, yang ini, dan seterusnya. Maka itu untuk memberitahu kepada Excel data mana yang kita tidak inginkan bergerak saat kita melakukan copy paste, kita masukkan tanda dolar. Oke ya, itu artinya yang kita masukkan tanda dolar adalah yang di sini. Nah, di rumus ini ya, B14 sampai C16 ya, B14 sampai C16. Nah, itu kita tidak inginkan dia bergerak. Maka di bagian situ kita masukin tanda dolar. Coba saya masukin tanda dolar ya, teman-teman. Oke. Saya masukin tanda dolar. Oke, sudah masuk tanda dolarnya di sini ya. Dolar B, dolar 14 ya, dolar C, dolar 16. Oke. Setelah kita masukin tanda dolar, berarti kita sudah selesai memasukkan yang bagian tabel array. Sekarang kita lanjutkan ke bagian berikutnya dengan mengetik tanda koma. Oke, setelah mengetik tanda koma ya, di sini ya. Oke. Berikutnya data yang diminta untuk kita isi adalah kolom indeks ya. Kalau di sini ya, ini ya kolom index number. Jadi
kolom yang keberapa. Oke, kolom yang keberapa yang ingin kita isikan datanya di kolom H ini. Nah, kalau kita perhatikan kolom yang keberapa dari apa sih? Kolom yang keberapa dari tabel sumber. Nah, tabel sumbernya kan ini. Nah, yang ingin kita isikan nama pembeli. Nama pembeli ini kolom keberapa? Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Berarti yang ingin kita isi di sini adalah kolom yang kedua. Nah, makanya kita langsung ketik saja angka 2. Oke, sudah, kita masuk ke berikutnya. Kita ketik koma. Oke, ini yang terakhir, bagian data yang terakhir. Excel menanyakan kita mau menggunakan pola exact match atau pola approximate match antara dua pilihan. Kita bisa milih false atau true. Nah, untuk penggunaan kode teks seperti ini kita pakai false. Exact itu, false atau exact itu artinya kita inginkan kode yang percis. Jadi kalau Excel nyari di sini nggak ketemu, dia nggak akan ngasih data. Jadi kita pengen carikan yang percis bertuliskan C02. Nah, kadang-kadang kita juga membutuhkan yang true. True ini kalau Excel tidak menemukan patokan yang kita inginkan, dia akan memberikan hasil untuk data yang mendekati. Nah, padahal kan kita nggak mau yang mendekati. Yang mendekati C02 kan nggak mau kita. Kita maunya yang percis exact C02. Oke? Nah, jadi untuk kali ini kita pakai yang false. Maka kita tulis saja false. False. Oke. Setelah itu tutup kurung. Enter. Sudah selesai. Kita tinggal copy, paste. Kita paste formula. Oke, selesai. Sudah muncul nama-nama tokonya berdasarkan ini. Sekarang kita akan mencari nama barang. Nah, kalau nama barang kode yang kita punya ini, tabel sumbernya adalah ini ya. Tabel sumbernya adalah ini. Oke. Untuk mengisi ini berdasarkan kolom data ini. Oke, kita langsung saja. Prinsipnya sama kayak tadi, jadi saya agak cepat yang untuk ini. VLOOKUP, lookup value-nya ini. Oke. Kita koma, kita pilih sumber datanya dari sini sampai ke sini. Jangan lupa dikasih tanda dolar ya. Jangan lupa kasih tanda dolar. Terus kolom yang keberapa karena nama barang berarti kolom yang kedua 1 2, saya isi 2. Oke. Kemudian kita pilih yang false. Oke, enter, kita copy, paste formulanya. Oke. Formula, oke, selesai. Sekarang mencari harga. Nah, mencari harga kita tetap berdasarkan ini ya. Berdasarkan kode barang kita ingin mengisi harga barang. Oke. Menggunakan sumber data dari sini sampai sini. Oke, kita langsung sama dengan VLOOKUP menggunakan ini. Oke, dari sini sampai sini. Oke, kemudian kasih tanda dolar. Ingat kolomnya yang keberapa sekarang untuk harga, kolom yang keberapa. Kalau yang tadi nama barang yang kedua, sekarang harga kolom yang ke 1 2 3. Oke, kolom yang ketiga. Oke. Kemudian kita pilih yang false. Sudah, kita copy, kita paste di sini. Oke, paste formula. Yes, sudah. Lalu jumlah ini perkalian biasa aja ya, teman-teman. Ya, coba saya delete dulu. Kita isi. Oke, di sini sama dengan volume yang terjual dikali harga per satu volume. Oke, ketemu jumlah penjualannya. Oke, kita paste formula ya. Sip, selesai teman-teman untuk penggunaan rumus VLOOKUP. Silahkan teman-teman yang membutuhkan file dari latihan ini, akan saya sampaikan linknya di bagian deskripsi. Teman-teman bisa langsung download gratis ya. Teman-teman yang lain silahkan, jika ada yang ingin memberikan pertanyaan bisa di komen, atau ada teman-teman lain yang sudah memahami bisa saling bantu di komen juga. Dan jangan lupa juga bisa melihat file atau video dari channel ala orang awam untuk rumus-rumus Excel lainnya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.